Kembali lagi di Ekspedisi Golf dengan gua Bram dari Raja Kadal Golf. Di tengah-tengah kesibukan gua di ibu kota, gua memutuskan untuk berekspedisi lagi di weekend ini karena kerjaan udah cukup banyak yang selesai. Jadi kita lihat aja ya kemana ekspedisi kita kali ini. Jadi awal mulanya Mas Dio DM gue di Instagram. Dia ngundang gue untuk datang ke Sukabumi untuk ngeliput lapangan golf Stupa Polri yang ada di Sukabumi. Nah, di perjalanan gue mikir apa sih yang menarik, mungkin dari segi pariwisatanya atau mungkin dari site-site historicalnya yang ada di sana. Akhirnya gue nemu satu tempat yang memang dari dulu gue pengen banget ke sana tapi belum kesampaian. Mungkin karena akses ke sananya juga susah. Tapi kali ini gue niatin dan gue tekadkan kalau gue harus kesana. Ini gue naik motor, soalnya mobil nggak bisa ya pak ya. Bisa sih tapi kasihan jalannya kayak gini ke atas. Tadi pak siapa namanya? Indra. Pak Indra? Ya. Oke. Ini daerah mana sih pak? Ini daerah Cimenteng, perbatasan Sukabumi Cianjur. Oke, ini baru setengah perjalanan kali ya pak? Sebelah situ Gunung Padang ya? Gila. Kalau buat wisata sampai jam 4, tapi malam juga ada yang suka ke atas, itu maksudnya wisata religi. Wisata religi ya? Ya. Oke. Oh ini ya, petilasan. Ya, petilasan buat ziarah. Ya, ya, ya. Pak siapa namanya tadi? Nama saya Alek, Kang. Untuk ke atas kan ya kita menggunakan mau yang mana aja tinggal pilih karena ada 2 jalur. Kalau kita menggunakan tangga yang lurus lebih ke original itu 175 meter kurang lebih 378 anak tangga kemarin 40 derajat. Kalau kita menggunakan yang muter 700 anak tangga 305 meter. Tapi tujuan sama. Capaian mana? Kita naik yang mana pak? Yang susah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu sumber mata air. Sumber mata air ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah kering dan tidak pernah penuh, digunakan oleh masyarakat sekitar sini juga. Bahkan ini sudah direpkan dengan mineralnya 0,5, pH-nya 8, jadi bisa langsung dikonsumsi. Oh itu bisa langsung diminum ya? Oke. Bapak asli sini? Pak Alek? Alhamdulillah saya asli orang sini. Keren. Oke. Tapi ya sudah lebih. Ini alami nggak? Iya, tapi sudah dikonstruksi ya karena bisa berubah dengan faktor alam, bisa berubah dengan manusia. Oke, siap. Oke, kita naik. Apalagi ya kalau dengan manusia, campuran manusia itu kan waktu bikin ini nase, terus waktu pasang pegangan, otomatis ada perubahan. Oke. Kalau itu kan dibikin 2011. Oh ini yang buatan manusia ya? Iya, dibikin 2011. Ini juga buatan manusia kan? Iya, tapi ini nggak tahu siapa yang bikinnya dulunya. Oh gitu. Kalau itu kan udah ke tahun 2011. Boleh olahraga. Ini terjal banget. Berapa derajatnya pak? 40 derajat. Wah gila pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Siapa ya cuy? Ini salah satu tapi mengasihkan juga. Iya iya. Ini. Alhamdulillah kita bisa istirahat dulu. Alhamdulillah kita istirahat ya pak. Wow. Keras. Waduh, asap rokok keluar semua pak. Luar biasa.
Kang? Ya. Saya dengan Bram. Ya, Sandi. Halo Pak. Izin Pak ya. Santai dulu ya. Masih ngasusan deh. Jadi dari dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai ke teras pertama. Sebelum kita kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Di sini teras 1 ada salah satu tempat yang ini secara umum ya, umum saja atau umum. Ini yang disebut tempat aula atau tempat persembahan zaman dulu. Di dalamnya ada salah satu meja atau altar atau dolmen. Di luar sana ada yang dikatakan batu gamelan atau batu musik. Tapi mohon maaf sebelumnya di Gunung Padang ini ada larangan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Apa itu? Siapa aja yang datang ke Gunung Padang mau dari masyarakat, pejabat atau pemerintah, satu tidak boleh menaiki atau menduduki batu berdiri seperti itu. Oh, Yang berdiri ya. batu berdiri kayak gitu nggak boleh dinaikin nih. Menduduki atau dinaikin. Kalau yang kayak gini? Boleh yang itu boleh, yang tiduran itu boleh. Yang kayak gini boleh ya? Karena khawatirnya takutnya roboh. Andaikan itu roboh bisa mengurangi nilai sejarah atau merubah struktur keasliannya. Oke. Kedua, tidak boleh makan di area situ karena sampahnya. Ya. Karena banyak apa yang namanya makan kan ada geram ya. Terasnya ada 5 teras, dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Nah ini kita baru pertama atau teras 1. Pohonnya ada pohon kantil. Terasnya di sekitar Ini pohon apa Pak? pohon kantil. Pohon kantil itu apa? Ada buahnya nggak? Ada di musim ada bunga. Bisa dimakan? Bunga enggak. Itu hanya bunga sih. Oh, bunga ya. Oke. Kita nanti kedua di situ ada pohon kemenyan dan huruf puspa, itu 2 pohon 2 nama. Di situ ada Itu 2 pohon. ya dua Beda. nama. Beda. 2 pohon tapi jadi 1 ya? 2 pohon dari bawahnya kayak 1 tapi 2 pohon ya. Tapi Itu pohon yang berbeda ya? pohon yang berbeda. Oke. Yang kiri kalau kita menghadap ke sana itu disebut kemenyan, kalau yang kanan kamirung. Oke, yang kiri kemenyan, Ya. kanan Kamirung atau Kamirung. puspa. Oke. Kalau untuk kepercayaan dikembalikan dengan keyakinan masing-masing. Ya, Karena setiap orang punya tanggung jawab masing-masing dan keyakinan masing-masing. betul. Nah ini yang satu warna atau altar atau meja. Yang lain warnanya. Tapi sudutnya bisa diperhatikan 5 juga. Ya, kalau misalkan orang seperti meditasi, beliau bisa menggunakan atau bisa meditasi di tempat ini. Oke. Ini gamelan. Jadi ada suaranya kalau kita ketuk. Gamelan atau batu musik. Jadi berbagai orang beda kadang-kadang misalkan hanya mengatakan batu gamelan, ada juga yang mengatakan itu batu musik atau saron. Di sini mempunyai atau mengeluarkan nada atau suara. Kalau secara kajian ilmuwan, batu ini yang disebut batuan andesit piroksin Oke. yang mengandung kadar besi 40 sampai 40%. Jadi ada suaranya. Kalau mau coba silahkan. Coba ya. Oh, ini boleh dipukul. Memang di sini ada larangannya, dilarang memukul batu. Iya. Kita ada alasan. Dilarang memukul batu tersebut tuh jangan pakai alat. Oh Andai iya. kan pakai benda lagi ya. Iya, Kalau iya. pakai jari boleh. Kalau misalkan pakai alat, ini 1 hari atau 10 orang yang mukul, otomatis sebulan itu hancur atau hilang. Iya, betul. Tinggal namanya, jadi sudah tidak buktinya. Kalau pakai jari, ya paling jari kita yang sakit. Ini doang yang Ada 2 batu sama yang, tapi ini sangat nyaring sekali ya, sangat musik sekali itu tidak seperti ini. Karena alat musik itu tidak semua sama kan, tapi ada perbedaan pasti akan ada kesamaan. Oke. Kayak ini enggak? Iya. Bukan bikin sekarang. Jadi belum ada perubahan atau rekayasa. Ini dari dulu berdiri Udah gini. seperti ini. Makanya dilarang. Oke. Betul. Ini ada tangganya bang untuk menuju ke teras 2. Lalu ada tahap-tahapnya atau step-stepnya kelihatan kan dari menggunakan Iya. juga. Nah sekarang dilarang untuk naik lewat sini. Alasannya sebagian batu pada turun. Ini bahasa Sunda. Yang bawah bahasa Sunda. Oke. Ini posisi teras 2. Ini julukannya batu kursi. Batu kursi tersebut secara ahli ilmu atau orang spiritual atau misalkan zaman dulu bahwa ini salah satu tempat untuk duduk memandang ke arah Gunung Gede Pangandaran sana. Oh itu ya, situ ya. Nah, karena Oh, iya. Gunung Padang ini bertepatan utara selatan. Oke. Ke sana itu kan utara, selatan, timur, barat. Jadi zaman dulu pun bukan berarti minta pada gunungnya atau pada batunya, itu mah hanya mediasi atau simbolnya. Karena di zaman dulu, zaman kepercayaan atau zaman ada mengatakan animisme dinamisme sebagian. Oh Ya. ini zaman kepercayaan, orang tuh
hadap ke arah gunung Parangau sana. Iya. Karena disitulah gunung yang paling tinggi atau gunung gede. Oke. Seperti itu bang. Ini salah satu simbolnya duduk di sini. Lipan Kujang yang namanya Nusantara tuh ya dikatakan Kodam Jawa Barat kan senjatanya ini kan kujang. Iya. Nah ini kan. Oh, kujang. Heeh. Kujang tuh apa sih artinya? Kujang itu ya semacam ya sejenis senjata. Senjata ya? Senjata Jawa Barat atau misalkan Nusantara itu kan senjata kujang. Teras 3 ya. Di sini ada simbol jejak telapak kaki maung. Maung dan harimau itu beda. Maung tuh apa? Maung itu lebih identik ke manusia unggulan, manusia yang menata tempat-tempat seperti ini. Bukan tiger atau macan. Berarti manusia apa tuh, Pak? Manusia unggulan, manusia yang menata tempat-tempat seperti ini. Misalkan sudah tidak ada di muka bumi tapi namanya selalu tersebut atau terpampang. Alien. Unggulan itu ya orang yang lebih gimana lebih baik atau misalkan Oh. punya sensasi lebih gimana. Oke. Oke, bukan alien ya. Bukan. Oke, siap. Ya udah. Contoh ya penuragan atau pengujian. Nah, ini salah satu batunya. Batu apa nih? Batu penuragan atau pengujian. Dulu orang banyak yang mengangkat batu ini karena tidak semua orang mampu mengangkat batu tersebut. Ini beratnya hanya 50 kilo. Tapi tidak semua orang mampu mengangkat batu tersebut ini. Wow. Sekarang dilarang untuk diangkat. Satu, banyak keringat yang hampir pada batu. Kedua, khawatirnya orang percaya pada batu. Ah, Itulah. iya. Jadi Jadi musyrik. Ya. Kita kan sama-sama ciptaannya. Iya, betul. Akhirnya lebih baik kita ikat. Kalau kita misalkan orang yang ingin menyentuhnya silahkan. Yang penting jangan sampai diangkat batu. Nggak apa-apa disentuh ya? Nggak apa-apa. Oke. Berarti kan ada semacam ada uratnya ya. Iya. Itu dari dulu memang bukan rekayasa. Tema ini disebut, ini yang disebut batu atau singgasana. Singgasana itu tempat singgah atau misalkan orang yang konon katanya sih, tapi aku nggak tahu ya sebenarnya bahwa pernah singgah yang namanya Prabu Semi itu nggak tahu kalau masa itu ya. Itu hanya cerita folklor. Cuman ini lebih umumnya yang disebut batu singgasana. Maksudnya buat apa dulu? Singgasana itu untuk Duduk. orang duduk atau mendeteksi bintang atau orang-orang astronomi di saat malam hari. Astronomi. Nah, kalau misalkan orang astronomi di saat malam hari atau orang meditasi itu beda kan jurusannya ya. Orang meditasi mungkin beda, orang astronomi juga beda. Kalau orang astronomi di saat malam hari kan ngambil bintang. Jadi ini langsung blast ke langit maksudnya. Yeah. Kalau di saat-saat bulan purnama atau di saat gelap bulan nongol bintang itu sangat dapat sekali. Karena Oke. ini langsung ke langit tanpa ada atap. Oke. Seperti itu. Zaman dulu berarti gimana cara buatnya, Pak? Cara buat apa tuh? Ini semua. Nah ini dari dulu karena ditemukan Agak gede seperti ya suaranya. Jadi gimana? udah seperti ini. Hah? Jadi belum ada rekayasa. Dulu lebih semak belukar. Nah lebih semak banyak pohon yang gede-gede atau yang besar-besar ya. This is Gunung Padang. The name means mountain of light or mountain of enlightenment in the local Sundanese dialect. The jumbled masses of fallen stone, traces of structures, show up all over this hill. Mounds, rectangular rooms, and long walls on carefully laid out terraces, all clearly man-made. This is the ancient site of Gunung Padang. The north side features a stairway, climbing more than 300 feet until it reaches the first of 5 terraces. Over an area about 490 feet long by 130 feet wide. The entire hill is ringed by retaining walls of columnar basalt. Using an estimated 50,000 blocks, it's a massive terraforming project that remodeled a volcanic hill into what can best be described as a step pyramid. What Dr. Hillman and his team have discovered are at least 3 large rectangular chambers, one around 10 meters down, perhaps an entrance hall of some kind. It seems to have an access tunnel leading to a larger main chamber, and another passage connecting to a third chamber, between 20 to 30 meters deep, all 3 located right along the central axis of the site. Yang baru aja. Ya. Kalau ke sana kan kantin. Ya. Oh, ada kantin situ. Ada. Oke, kita turun dulu ke tangga yang baru ya. Ini tanah baru.
320 meter. Itu 2021. Setahun lah ini. Baru setahun ya ini tangga. Oke, alhamdulillah. Nginep ya Sukabumi. Ke mana Stupa ya? Buah apa itu? Lah, Aren. buah aren Kolang Kaling. Kolang kaling. Enak dong. Oh, itu mah kelewat. Mengambil itu apa tuak. Wah, buat minuman. Mabuk Tuak ya? itu Mabuk enggak. ya? Oh enggak. Mabuk itu kalau kita proses kita tanam di dalam tanah. Ah. Ini kan ambil sore kita langsung di Ya mana tuaknya? ini yang tangan yang bawah itu bisa ambil tuaknya, Oh. airnya langsung kita tuangkan ke wajan pakai air. Manis nih. Manis yang suka dibikin gula aren itu. Oh iya iya iya. Cuman prosesnya kan lumayan juga. Iya iya. Iya. Nah. Fermentasi ya. Heeh. Arabica asam, Robusta pahit deh. Arabica dah, biar kayak kafe-kafe. Ya ya ya, ambil. Apa? Ini apa nih? Oh itu dari singkong. Cau itu apa? Pisang. Oh pisang cau. Oh, Bahasa Sunda ya. Ngopi dulu guys, ngopi. Pokoknya setiap kali guys, kemana? Di Jakarta aja. Ini kemana ya? Jarak kali. Misal tiap seminggu sekali, ha? Dan kamu kira kerjaan suami ha? jangan kamu kira. Saya angkat teleponnya. Ini di bangkalan aja guys ya. Bu tadi Itu Arabica. Arabica. Subhanallah. Wah, gula aren. Ya, Aren. Gila. Gokil lah. Cacing, kocak lah. Ini makan